Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertemu muka dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Shalawat serta salamnya semoga dilimpahkan ke hariban Nabi kita Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khotib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jamaah sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia-manusia yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai insan-insan yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah engkau kepadaku, kata Allah. Takwa bukan hanya sekedar di lisan mengatakan bahwa saya bertakwa. Takwa bukan hanya di status media sosial kita mempertontonkan aktivitas peribadatan kita, bukan. Tapi haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa ketika datang panggilan dari Allah, hayya 'alas shalah, hati kita bergetar. Hati kita memerintahkan kepada otak kita memerintahkan kepada jiwa raga kita, ayo berangkat ke masjid, ambil wudu, salat berjamaah. Mari kita muhasabah, mari kita introspeksi diri kita. Sudah sejauh mana tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah sampai di titik itu atau masih sampai di titik nanti dulu, pekerjaan saya belum selesai? Selama ini kita mengejar sesuatu, mati-matian mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa kita bawa mati. Dengan menggadaikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati. Jangan pernah engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam.
Siapa yang bisa menjamin kita mati dalam keadaan Islam? Orang tua kita, harta kita, pangkat kita, jabatan kita. Tidak ada seseorang pun yang bisa menjamin kita mati dalam keadaan Islam. Hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa mati dalam keadaan Islam. Di Jumat yang mulia ini mari kita jaga hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga berangkatnya kita dari rumah, duduknya kita di masjid yang mulia ini menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah menjadi awal bagi kita untuk menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib mengutip salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Rasulullah mengatakan bahwa la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala, tidak akan pernah bergerak kaki seorang hamba di hadapan Allah di yaumil mahsyar nanti tanpa dia menyelesaikan 4 perkara di hadapan Allah. Mari kita hitung, Pak. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan ke-4 perkara itu di yaumil mahsyar nanti? Yang pertama, an umurihi fima afnah. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari umur yang Allah pinjamkan kepada kita. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari umur yang Allah titipkan kepada kita. Apakah lebih besar untuk beribadah atau lebih besar untuk bermaksiat kepada Allah? Mari kita muhasabah diri kita. Jangan lantas hidup kita hanya gunakan untuk mengejar dunia. Jangan lantas umur yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk mengejar ego selaku manusia, mengejar kesenangan, mengejar kemaksiatan. Tapi untuk beribadah sebagai seorang hamba tidak pernah kita lakukan. Allah akan minta pertanggungjawaban dari umur yang Allah titipkan kepada kita. Lalu yang kedua, wa an ilmi fi ma fa'ala fi. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kecil sampai saat ini kita alhamdulillah diberikan pendidikan yang sangat-sangat cukup. Tapi mohon maaf, apakah sampai saat ini kita sudah belajar mengaji dengan benar? Apakah sampai saat ini kita sudah belajar bersuci dengan baik? Apakah sampai saat ini kita sudah belajar rukun sholat dengan baik? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fakulu man bi khairi ilmin ya'malu al-amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang mengerjakan ibadah tanpa dengan ilmunya, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita menganalisa apakah sholat yang saya lakukan sudah baik atau belum? Apakah sholat yang saya lakukan sudah benar atau salah? Jika memang sholat kita sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, jika memang wudhu kita sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, apakah sudah kita ajarkan kepada anak istri kita? Mari kita muhasabah diri kita. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari ilmu yang Allah pinjamkan kepada kita.
Baru dua. Mari kita introspeksi diri kita. Lalu yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari harta yang Allah pinjamkan kepada kita sampai saat ini. Allah akan mempertanyakan dari mana kita memperoleh hartanya. Allah akan mempertanyakan bagaimana cara kita mengelola harta yang Allah titipkan kepada kita. Apakah kita mendapatkan harta dari hasil mencuri? Apakah kita mendapatkan harta dari hasil membohongi orang lain? Apakah kita mendapatkan harta dari hasil berjudi? Lalu setelah harta itu kita dapatkan, apakah kita pergunakan untuk beribadah di jalan Allah? Atau malah kita pergunakan harta yang kita miliki saat ini titipan dari Allah, kita pergunakan untuk berfoya-foya dan bermaksiat kepada Allah? Mari kita muhasabah. Mari kita introspeksi diri kita. Sudah sejauh mana persiapan kita menghadapi Allah di yaumil mahsyar nanti? Lalu yang terakhir yang akan Allah pinta pertanggungjawabannya di yaumil mahsyar nanti, wa an jismihi fi ma ablah. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari jasad yang Allah pinjamkan kepada kita. Jika sampai saat ini ketika kita melakukan kebohongan, mulut kita masih bisa berbicara bohong, mulut kita masih bisa mengelak, di yaumil mahsyar nanti mulut kita tidak akan pernah bisa berbicara. Ya Allah, tangan ini dipergunakan oleh si fulan untuk memukul orang lain sehingga terluka. Ya Allah, kaki ini dilangkahkan oleh si fulan ke tempat-tempat maksiat. Ya Allah, telinga ini digunakan oleh si fulan untuk mendengar gibahan-gibahan orang lain. Ya Allah, mata ini dipergunakan oleh si fulan untuk melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Ya Allah, mulut ini dipergunakan oleh si fulan untuk memfitnah orang lain. Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Jika sampai saat ini kita masih bisa mengelak, jika sampai saat ini kita masih bisa berbohong, jika sampai saat ini kita masih bisa berkelit, di yaumil mahsyar nanti kita tidak akan pernah bisa berbohong. Tangan kita yang akan berbicara, mulut kita tidak akan pernah bisa berbicara. Semoga di Jumat yang mulia ini kita bisa menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia yang lebih bermanfaat, menjadi manusia yang bisa mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan di dunia. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita bisa berjalan bersama-sama dengan Rasulullah di bawah panjinya dan masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarana bi'iktisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله